Sungguh luar biasa. Lama sekali saya ingin menyaksikan sendiri ketinggian ilmu biksu Targu. Ilmu saya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan ilmu saudara Kampala. Apalagi ilmu salju menyiram bumi. Kiranya sudilah saudara Kampala memperlihatkannya pada kami. Apakah ada manfaatnya? Tentu saja ada, saudara Kampala. Terutama bagi murid-murid saya. Karena akan memupus rasa sombong dan akan menyadarkan betapa di dunia ini ilmu tak terbatas sifatnya. Luar biasa. Oh iya, kenalkan ini istri saya Lasmini. Sungguh tak terduga, kami dapat kunjungan sepasang biksu Tibet yang luar biasa. Jangan terlalu dilebih-lebihkan, saudara Saruntung. Justru kami sekarang mengembara dalam rangka terus mencari ilmu di setiap negeri yang kami singgahi. Merupakan kehormatan bila ada sedikit waktu mau memberi ilmu pada kami. Mungkin lain waktu. Kami hanya singgah. Tujuan utama kami adalah Jawa Dwipa. Kami ingin bertemu dengan seorang yang bernama Brahma Kumbara. Kakang Brahma. Hati-hatilah saudara Kampala. Karena ketinggian ilmu saudara Brahma Kumbara telah jadi pembicaraan di mana-mana. Terima kasih, saudara Saruntung. Sama-sama. Kuharap kedatangan kedua biksu itu tidak akan mengusik ingatan akan tanah kelahiranmu. Menyebarlah kalian. Carilah jawara-jawara pilihan. Manfaatkan untuk menahan keduanya. Setidaknya akan membuat keduanya menguras tenaga dan melemahkan daya tahannya. Kalian tentu sudah lihai cara merayu para jawara. Kalian pasti bisa menamatkan kedua biksu itu. Kita cari sekarang. Makin cepat makin baik. Lihat itu. Sekarang saatnya aku menguji keteguhan iman biksu itu. Aduh. Aduh. Boleh.
Matur nuwun, Pak. Sampean ngene. Tidak sia-sia aku mencarimu. Ilmumu semakin pesat. Tapi kamu semakin tahu besar nilai bayaranmu. Upah yang saya terima adalah 2 kepala biksu itu, jaminannya. Kedua biksu itu nampaknya menuju kemari. Sebaiknya kita segera memberitahu Ayahanda. Tidak usah. Kerusuhan ini kan cuma soal kecil. Tak perlu Ayahanda turun tangan. Benar. Lagi pula, Kakang Brahma butuh konsentrasi tinggi untuk menciptakan gabungan ilmu-ilmu puncak. Madangkara terkenal karena pengaruh pendekar-pendekarnya yang tangguh. Masa hal seperti itu saja harus dicemaskan? Ayahanda bahkan pernah mengalahkan puluhan pendekar yang mampu menghancurkan sebuah desa. Baiklah, akan saya kirimkan Daha dan Landu untuk mencari kejelasan. Dari hasil pemeriksaan itulah nantinya kita bisa menentukan sikap. Aku merasa ada sesuatu yang tak beres. Sejak kedatangan kita ke Jawa Tipa, sepertinya ada yang coba menghalang-halangi perjalanan kita. Sudah kuduga, bahkan Jawa Dwipa pun bukan tempat yang penuh rasa persahabatan. Kita selalu diserang tanpa alasan. Saudara Targo, tidak semua tindakan harus punya alasan. Langsung kita serang saja. Tugas kita hanya memeriksanya. Nanti kita lapor pada Panglima Lenggin bahwa mereka menyerang kita lebih dulu. Sampaikan pada Kakang Brahma bahwa kedua bisu itu menantangnya. Begitulah kejadiannya, Gusti. Kurang ajar. Prabu Brahma Kumbara sudah banyak menolong saya dan Kakang Kijara. Saya rasa sekarang saat saya yang paling tepat untuk membalas budi. Tugas Kakang hanya mengurus 2 biksu itu. Lasmini urusanku. Biar aku yang bikin perhitungan dengannya. Kuakui ilmu kalian memang tinggi. Tapi sayang, kalian terlalu murah menjualnya pada seorang perempuan. Apa maksud di sana? Dibayar berapa kalian? Atau dengan kehangatan tubuh perempuan itu, kalian diupah? Biar aku saja yang menghadapinya, Kakang Kijara. Jangan.
kita tuntaskan bersama. Sungguh mulia dan berbahagia orang yang telah mencapai ketenangan yang terlepas dari segala-galanya untuk selama-lamanya. Lasmini, perempuan biadab. Apa arti wanita dalam kehidupanmu? Inilah aku. Tubuh yang bisa disentuh dan dicumbu. Maafkan saya, Lasmini. Minumlah. Barangkali akan bisa menenangkan pikiranmu. Siapa namamu? Tak kusangka kau masih berani menginjakkan kaki di tanah Jayadwipa ini. Tak ada alasan untuk takut. Kutukanmu bukanlah kutukan dewa. Kau tak lebih dari perempuan yang licik. Jangan memutarbalikkan kata. Semua orang akan sepakat bahwa perempuan macam kamu tidak lebih dari perempuan murahan.
Saya akan buatkan obat dulu. Tolong antarkan dia ke dalam. Minumlah agar segera membaik. Kepandaian biksu sungguh luar biasa. Ajarkan padaku tentang jalan pedang. Akar ilmu adalah tidak berpihak. Setiap jurus mengungkap getaran hati. Kalau dilandasi kebencian, ia akan menjadi kasar dan merusak. Tapi kalau dilembari kasih sayang, ia akan menjadi pukulan lembut, mengingatkan. Bagaimana dengan korban-korban yang terbunuh? Kadang-kadang pertempuran adalah pilihan. Saya telah bersalah, Kakang Brahma. Saya yang membuat Ki Jara dan Lugina bertarung, sehingga membawa kematiannya. Biksu Kampala harus ditinggal mati sahabatnya. Padahal mereka datang untuk bermaksud baik, mengadakan pertarungan persahabatan. Mungkin masalahnya tidak menjadi seruat ini. Kalau dari semula kau bisa menahan diri. Kalau saya mati dalam pertandingan ini, sudilah mengirim kabar ke Tibet. Dengan senang hati. Sebaliknya, jika aku yang terbunuh, Wanapati, Mantili, antarkan saudara Kampala sampai pintu gerbang istana, sebagaimana layaknya seorang tamu. Amitabha. Ayahmu itu juga butuh pertolongan. Beliau sudah ada yang menolong. Wanapati, aku bisa memahami perasaanmu. Kau pasti kecewa. Semoga saja semua kejadian ini memberi hikmah kepadamu.
Suatu ketika, kau akan tahu apa arti kebesaran jiwa. Bergurulah dengan sungguh-sungguh, Pentar. Begitu banyak pelajaran yang bisa kau petik dari kuil-kuil di atas bukit yang menjulangkan ilmu-ilmu tingkat tinggi. Jika engkau bertanya, maka itulah yang disebut Istana Atap Langit.